Kemudian pelanggaran yang ke-44 adalah berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki suami, ipar maksudnya. Suami dari saudara perempuan, ipar juga ya maksudnya. Ya. Jadi saudara suami atau suami dari saudara perempuan. Anda punya adik perempuan, kakak perempuan, suaminya dia, itu juga ipar Anda. Itu bukan mahram. Sepupu laki-laki dan semisalnya. Menganggap remeh bercanda dengannya, mengeraskan suara dan tidak berhijab di hadapannya. Yaitu sebagian wanita memakai barqa atau cadar, menemani mereka duduk dan berdandan di depannya tanpa rasa malu. Padahal Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ara'aita al-hamwa ya Rasulullah?" Qala al-hamul maut. Janganlah kalian menemui wanita, jangan sengaja berdua-duaan segala macam. Seorang laki-laki Ansar bertanya, bagaimana dengan ipar? Ya Rasulullah, adikku atau kakakku boleh nggak ketemu sama istriku berduaan gitu? Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ipar justru kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, sebelum kita lanjutkan saya akan paparkan dulu di sini poin-poin ini. Kata penulis berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki suami atau suami dari saudara perempuan. Maksud dalamnya juga di sini tentunya suami tante, ya, karena itu bukan mahram Anda. Ini semua teman-teman sekalian boleh kita berinteraksi secara umum. Misalnya lagi ada acara keluarga, assalamualaikum apa kabar? Misalnya kita memanggil apa dengan panggilan yang santun ya. Abang, kakak, paman, segala macam. Kan bahasa santun, tapi umum. Nggak ada masalah. Kita menegur ipar kita. Ya. Tapi umum, bukan berduaan. Cuma yang terjadi sebagian orang dalam hal yang ditegur oleh penulis ini adalah, misal dia sibuk di kantor, si suami ini. Bisnismen, banyak karirnya segala macam. Istrinya butuh diantar. Nggak ada supir di rumah. Ya. Atau belum ada orang yang bawa mobil walaupun dia beberapa orang, tapi dia akhirnya udah suruh adiknya saja. Kadang-kadang adiknya masih muda, bujang, mungkin tampan, mungkin orangnya bersih rapi, gitu kan. Antar kakak, oh iya kakak ipar, nggak apa-apa. Antar kakak ipar. Ya. Di mobil berduaan dengan AC, dengan bau wangi segala macam. Atau kadang-kadang di motor, bonceng-boncengan. Banyak sekali terjadi teman-teman sekalian. Jarang sekali luput ipar ini kalau sudah dibiarkan berduaan dengan kakak atau adik iparnya, tidak terjadi sesuatu, jarang sekali. Nabi SAW ingatkan masalah itu. Alhamul maut. Karena seringnya orang berbaur dengan iparnya, hanya berdua-duaan, maka sahabat ini sempat bertanya, mengatakannya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kalau tidak boleh perempuan berbaur sama laki-laki berdua-duaan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan justru ipar itu kematian. Apa makna kematian? Sebagian ulama rincikan. Kematian maksudnya, kalau sampai terjadi apa-apa, perselingkuhan antara saudaramu dengan istrimu, maka itu seperti kematian bagi kamu. Sulit sekali. Siapa yang akan dia bela, siapa yang akan dia salahkan? Ini istrinya, yang ini adalah saudaranya. Saya pernah punya seorang teman, saya tidak bisa lupa kejadian itu ya. Dari Pakistan beliau, waktu itu kami masih kuliah di Madinah ya. Saya kebetulan waktu itu kelas 3 SMA, beliau kelas 1 SMA. Cuma dari sisi umur, dia seumuran sama saya atau mungkin lebih tua gitu. Cuma karena dia masuk ke Madinah, dia ingin memulai lagi dari kelas 1 SMA gitu kan. Dia masuklah intinya untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi Masya Allah orangnya prestasi luar biasa. Dan luar biasa karena satu kamar sama saya masih ingat wajahnya. Orang yang Masya Allah tampan, badannya berotot. Masya Allah berprestasi. Dan kita nyaman kalau ngobrol sama dia, orangnya wangi segala macam. Masya Allah lah. Saya pun punya pribadi yang saya suka menjaga seperti itu ya. Maka kami ada kecocokan ngobrol, jalan sama-sama ke masjid. Dan Masya Allah soleh sekali. Dia itu sampai satu building sama saya, dia mengatakan, Alhamdulillah Khalid, saya tahun ini tidak dalam satu tahun 365 hari nggak pernah ketinggalan sholat subuh di masjid, sholat subuh berjamaah. Masya Allah luar biasa gitu. Ya. Yang jelas, maaf dia bilang 5 waktu sholat. Yang jelas teman-teman sekalian, di kampus kami dulu ada satu sistem yang dibuat dari 8 building tempat tinggal asrama mahasiswa. Ada 2 building besar, 5 lantai. Satu lantai itu entah berapa kamar, saya sudah lupa. Tapi satu kamar bisa diisi dengan 6 orang mahasiswa.
yang di skat-skat gitu kan. Ada meja belajar, ada lemari segala macam. Ada lagi building yang cuma 4 lantai diisi dengan 3 mahasiswa. Nah ini biasanya digilir nih. Nah saya waktu selesai SMA, masuk ke universitasnya, fakultas dakwah waktu itu, saya sudah tidak lagi satu asrama sama dia, karena dia masih satu asrama dengan teman-teman SMA. Gitu. Nah, saya subhanallah mungkin tidak ketemu sama dia karena kampus kami besar sekali. Ya. Kadang-kadang tidak berpapasan gitu kan. Saya ke fakultas kuliah, dia ke SMA-nya gitu. Mungkin hampir setahun lah, mungkin setahun ya. Saya baru ketemu sama dia. Lama sekali. Tiba-tiba saya ketemu, saya lihat dia sangat kurus gitu. Mukanya itu subhanallah pipinya kayak hilang. Kayak agak lesu gitu. Saya sampai ragu gitu. Saya sampai dekati dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu si fulan? Ada nama dia, dosa saya sebutkan ya. Dia mengatakan, iya benar. Saya, ada masalah apa? Dulunya dia kekar kayak binaragawan. Hilang ototnya gitu. Kurus. Ya, pipinya sampai ya hilang gitu. Mukanya sampai kelihatan kayak tua. Ada apa akhi? Kita baru belum ketemu hampir setahun lah kurang lebih. Dia bilang, Khalid saya ada masalah. Kalau kau ada waktu izinkan saya datang ke kamar kamu, asram. Saya mau cerita. Dia bilang silakan. Saya bilang silakan datang. Insya Allah ba'da isya kalau nggak salah seingat saya waktu itu. Dia datang lah. Itu dia datang, mulai dia duduk. Terus dia bilang, kebetulan di kamar tadinya ada 3 orang di kamar itu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya dapat satu kamar bertiga semuanya orang Indonesia. Ya, saya kebetulan dengan sepupu saya dengan satu teman sahabat dekat saya dari Kota Mobagu dari Sulawesi Utara. Kebetulan sepupu saya sama dia ini teman saya lagi tidak ada. Maka teman yang dari Pakistan datang lalu ceritalah dia. Apa teman-teman yang diceritakan? Dia bilang Khalid. Kebetulan dia memang waktu SMA itu dia udah nikah. Jadi dia tinggalkan istrinya bersama satu anaknya di rumah orang tuanya. Dan di rumah orang tuanya ini ada kakak kandung dia laki-laki sudah menikah juga tinggal di situ. Jadi satu rumah mereka. Dia bilang alhamdulillah pertama saya menikah, istri saya solehah, saya bahagia sama dia. Dan saya sudah minta sama dia supaya dia sabar karena saya bisa pulang setahun sekali. Nah memang kami dulu di kampus itu kami kuliah kurang lebih 9 sampai 10 bulan ya. Ya sekitar 10 bulan lah. 2 bulannya liburan gitu kan. Tentu yang saya maksud adalah liburan panjang ya. Ada liburan pekanan, ada liburan jangka pendek yang cuma seminggu, 2 minggu. Yang liburan besar itu 2 bulan. Biasanya setelah semester akhir gitu. Dia bilang itu saya pulang 2 bulan lalu saya balik lagi gitu kan. Kurang lebih rumah tangganya sudah berjalan 3 tahun. Dia bilang yang terakhir saya pulang beberapa bulan yang lalu. Lalu saya berkumpul sama istri saya merasakan ada kebahagiaan. Tapi tiba-tiba istri saya ini seperti orang yang ketakutan dan ada yang dia mau ungkapkan. Dia sudah lama pendam tapi dia serba salah, sampaikan atau enggak gitu. Pada saat itu sudah nggak bisa lagi dia tahan, dia ungkapkan. Dia mengatakan ada hal yang perlu saya sampaikan. Tapi saya harap jangan dulu marah. Lalu saya katakan apa itu, lalu dia cerita. Ternyata jadi selama dia berbulan-bulan di kampus Madinah gitu kan, di kampus kami, itu yang selalu interaksi sama istrinya di sana kan iparnya. Dan subhanallah digoda oleh syaitan. Istrinya hanya mengatakan awalnya tidak ada apa-apa, tapi lama-kelamaan dia sering natap saya, dia sering tegur sapa dan segala. Terakhir dia ungkapkan perasaannya, saya sudah ingatkan, tapi lama-lama namanya wanita melemah dan terjadilah perzinahan. Kata teman saya ini, saya begitu dengar kisah itu, saya shock kali. Dan perlu kamu tahu, bukan cuma badan saya yang habis seperti ini. Prestasi saya pun di sekolah sangat menurun sekarang. Saya tidak tahu harus buat apa. Subhanallah, saya langsung teringat hadis Nabi SAW. Dan ini hadis sudah kami pelajari dari dulu. Waktu seorang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Saya temukan kasus lapangan. Maka Nabi mengatakan ipar adalah kematian. Karena teman saya mengatakan, saya serba salah kan. Siapa yang saya mau salahkan? Istri saya kan? Sementara saya sendiri memang belum mampu siapkan rumah, harus berbuat rumah. Atau kakak ipar saya yang memang selalu terkena fitnah, selalu lihat istri saya di rumah situ. Siapa yang harus saya bela, siapa yang harus saya salahkan? Tapi akhirnya saya ambil kesimpulan daripada saya sakit hati, saya ceraikan istri saya. Sampai hanya waktu itu sebab saya berikan diskusi, saya ungkapkan dia supaya dia sabar segala macam. Dan saya berikan solusi untuk dari saya masih ingat.
Saya mengatakan tidak ada solusi lain kecuali anta itu maksudnya kamu harus nikah segera. Supaya ada wanita pengganti yang bisa menghibur kamu, yang akhirnya menghilangkan ingatan kamu dengan kejadian itu. Dia bilang, Alhamdulillah, apa yang kamu ungkapkan ini Khalid, saya sempat berpikir juga. Saya bilang, karena kamu di Madinah, di sini juga ada banyak keluarga-keluarga Pakistan yang bukan warga negara Saudi. Mereka punya anak-anak perempuan, coba tanya, menikah dengan orang baik-baik. Dia bilang, insya Allah, Alhamdulillah berapa waktu setelah itu dia sampaikan kalau dia sudah akan menikah dengan seorang wanita yang memang turunan sama dari Pakistan di sana gitu. Tapi ini teman-teman contoh kasus lapangan yang terjadi. Jadi jangan pernah dianggap remeh masalah ini. Sekali lagi kalau berbaur secara umum, saya pun kalau ketemu ipar-ipar saya tegur, Assalamualaikum apa kabar. Tapi kalau untuk berduaan, itu nggak boleh tentunya. Ya, ini yang dimaksud dalam bahasan ini. Begitu juga teman-teman sekalian, selain ipar disebutkan sepupu laki-laki. Nah ini saya sering temukan kasus dan itu pengakuan ikhwah ya dalam masalah ini. Bahwasanya memang di Indonesia ini sering kali mereka anggap sepupu itu saudara. Sehingga dia keluar berhijab dalam rumah kalau sama sepupunya nggak bersaudara. Nggak masalah, bukan masalah buat mereka. Sehingga di rumah sama sepupunya pakai celana pendek, ya pakai rok pendek dan segala macam. Ini berbahaya sekali, ya. Bahkan saya pernah berkunjung di rumah seseorang, itu berkumpullah antara perempuan-perempuan sama laki-laki dan mereka, saya waktu itu subhanallah memang diundang pada saat itu datang ya. Kemudian saya datang, saya tidak tahu apakah memang itu saya lebih cepat datang atau tidak, tapi saya datang tiba-tiba saya assalamualaikum dan terlihat kedap itu terbuka. Mereka lagi berbaring di lantai, laki-laki perempuan, dan saya tahu mereka ini adalah sepupu semuanya, bukan saudara. Jadi, ini terjadi. Pada saat saya tanya, kenapa ini kan dilarang dalam agama. Dia bilang itu kan sepupu Ustaz. Dan memang kenapa kalau sepupu? Kan sepupu saudara. Ya, saya bilang tetap sepupu bukan mahram dan boleh menikah. Ada di antara mereka yang tidak tahu mengatakan, oh berarti boleh menikah ya. Ada juga yang sudah tahu tapi dianggap ya sudahlah kayak nggak ada syahwat gitu loh. Ini nggak bisa. Nah, ini sering terjadi teman-teman sekalian. Sama sepupu pun begitu. Ya, atau orang yang sering bertamu ke rumah, ya termasuk teman-temannya suami. Ya, karena di sini penulis mengatakan itu ya. Saya ulangi poin 44-nya, berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki suami, ya ipar tadi ya. Suami dari saudara perempuan, saya tambahkan tadi juga suami dari tante ya. Sepupu laki-laki dan semisalnya. Menganggap remeh bercanda dengannya, mengeraskan suara dan tidak berhijab di hadapannya. Ya. Bahkan menemani mereka duduk dan berdandan di depannya tanpa ada rasa malu. Padahal Nabi SAW sudah ingatkan, hati-hati jangan kalian masuk sengaja menemui wanita. Apalagi mereka lagi tidak berhijab. Maka seorang laki-laki mengatakan bagaimana kalau ipar? Kata Nabi SAW, ipar adalah kematian. Selanjutnya kata penulis, tidak cukup sampai di situ. Bahkan sebagian dari wanita bersalaman dengan mereka. Ini hukumnya haram. Baik dengan penutup seperti sarung tangan dan semisalnya, maupun dengan tanpa penutup. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inilah usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Juga dalam sabda Nabi SAW, "Li'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh bila kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik, atau besi yang tajam, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya. Jadi memang salaman ini tidak boleh dengan yang bukan mahram. Kalau mahram, ayah, anda ke atas, kakek, ke samping, paman, ibu ke atas, ke sampingnya, ya, nenek segala macam, dan ke sampingnya, ya, saudari dan saudara ibu. Kemudian samping jalur kita, saudara dan saudari kita. Ke bawahnya saudara kita, ponakan-ponakan. Ke bawah kita, anak dan cucu semuanya mahram. Termasuk saudara susuan gitu kan. Tapi selain daripada ini, bukan mahram. Termasuk pasangan orang tua juga ya. Jadi kalau orang tua kita, ayah kita menikah sama seorang wanita misalnya, atau ibu kita menikah dengan seorang laki-laki, ini mahram gitu kan. Kalau pasangan ayah berarti mahram bagi anak laki-laki, ya pasangan ayah ya, yang perempuan istrinya. Kalau pasangan ibu berarti suami ibu, itu adalah mahram bagi anak perempuannya ibu tersebut. Nah ini semua teman-teman adalah selain mereka bukan mahram dan tidak boleh salaman, dianggap remeh semuanya. Ya, ada sebagian ulama mengadakan penelitian, ternyata
ada semacam urat-urat saraf tertentu di tangan kita ini. Kalau memang subhanallah bersentuhan antara laki-laki sama perempuan, sudah cukup untuk mengundang syahwat. Mengundang syahwat di situ. Maka ini masuk dalam bahasan tadi. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besian tajam kepalanya, jauh lebih baik, lebih ringan dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal untuk dia.